Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Rahmadani Widya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi periode getaran. Materi ini merupakan materi IPA kelas 8. Periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran. Rumusannya adalah T sama dengan T kecil dibagi N. Dengan keterangan T huruf besar itu adalah periode, satuannya adalah sekon, N jumlah atau banyak getaran, T-nya kecil, waktu, satuannya sekon. Kita buat segitiga seperti ini ya untuk memudahkan kita. Paling atas, segitiga untuk paling puncak ini adalah T untuk T kecil. Kemudian T besar, T kapital, kemudian N. Nah, untuk periode ini dari segitiga paling atas T kecil, kemudian T kapital, T besar, kemudian N, kita bisa mendapatkan 3 rumusan. Yang pertama untuk T ini adalah periode, T besar periode, itu adalah pembagian dari T kecil waktu dibagi dengan N, jumlah atau banyak getaran. Kemudian kalau kita mau mencari N ini, maka rumusannya adalah T kecil dibagi T besar, ini dia. N sama dengan T kecil dibagi T kapital. Kemudian untuk mencari T, maka T kecil ya, T kecil sama dengan T besar, T periode, dikali dengan jumlah atau banyak getaran. Dari 3 rumusan ini, agar memudahkan kita untuk mana ya yang T periode, kemudian untuk menghitung jumlah atau banyak getaran, N, atau bagaimana untuk menghitung T kecil waktu, maka bisa diringkas dengan menggunakan tampilan bentuk rumusan dalam bentuk segitiga ini. Ingat baik-baik, paling puncak T kecil waktu, kemudian bawahnya ada T kapital, dia adalah periode, dan N-nya adalah jumlah atau banyak getaran. Kita aplikasikan ya tentang periode getaran ini. Sebuah ayunan sederhana berayun sebanyak 100 kali dalam waktu 50 sekon. Berapakah periode ayunan tersebut? Kita urutkan dari yang diketahui terlebih dahulu. Apa semuanya? Ya, N. N-nya adalah 100 kali. Kemudian waktunya berapa sekon? T kecil ya, waktu 50 sekon. Kemudian yang ditanya, ya, periode. Periode adalah T kapital atau T besar, seperti itu ya. Nah, maka ingat, kita buat segitiga terlebih dahulu, seperti ini. Di paling atas T kecil, kemudian di bawahnya ada T besar, T kapital untuk periode, dan N, banyak getaran. Maka T sama dengan T besar, T kapital sama dengan T kecil dibagi N. T-nya berapa waktunya? Ya, 50 sekon, kemudian N-nya adalah 100 kali. 50 dibagi dengan 100. Bisa kita sederhanakan ya semuanya. Oke, nolnya 1 yang atas dicoret dengan yang bawah, saling menghilangkan. Kemudian tinggal 5 dan 10 kita sederhanakan juga. 5 sama-sama keduanya bisa dibagi 5 ya, jadi 5 dibagi 5 itu dapat 1, kemudian 10 dibagi 5 dapat 2. Jadi berapa? Ya, 1/2 hes. 1/2 sekon ini satuannya, maaf. Salah tulis, ini adalah 1/2 sekon ya, hes ini yang betul adalah sekon, kemudian T-nya itu adalah ini dalam bentuk pecahan, kemudian dalam bentuk desimalnya 0,5 sekon. Maaf semuanya,
ini bukan Hz tapi sekon, satuannya ya semuanya, satuan periode. Saya ingatkan kembali, ini adalah sekon, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk periode ayunan 0,5 Hz-nya dicoret, ini jadi sekon gitu ya. Atau ini saya coba, nah ini dalam sekon. Oke, ini Hz-nya juga dalam sekon ya. Maaf sekali. Karena Hz adalah satuan apa? Ya, frekuensi, dan satuan dari periode adalah sekon. Kita lanjutkan semuanya. Oke. Aplikasi berikutnya, suatu getaran memiliki periode 0,5 sekon, bergetar selama 2 sekon. Hitunglah berapa banyaknya getaran yang terjadi. Oke, dari diketahui dulu. Jadi yang pertama, T besar dulu, periode itu adalah 0,5 sekon. Ini adalah tampilan dalam bentuk desimal ya, 0,5 atau setengah gitu ya. Kemudian T waktu, T kecil adalah 2 sekon. Kemudian yang ditanya banyaknya getaran, apa itu banyaknya getaran berarti? Ya, N. N-nya berapa gitu kan. Dijawab seperti biasa. Ingat baik-baik untuk mencari N, buat segitiga dulu. N berarti rumusannya adalah T kecil dibagi T yang kapital, T besar. Maka T kecil dibagi T besar untuk mendapatkan N, banyak getaran. Oke, untuk yang di atas ini 0,5 ini kita jadikan pecahan, nanti akan lebih mudah untuk menghitungnya. Saran saya ketika kalian bingung dengan perhitungan desimal, bisa kalian permudah dengan membuatnya menjadi pecahan. Kita simak baik-baik ya. T kecilnya adalah 2 sekon, kemudian T besarnya periodenya adalah setengah sekon. Kita buat pecahan 1/2. Oke, semuanya harus sudah bisa hafal 0,5 berarti pecahannya 1/2 gitu ya, setengah. Nah, maka untuk setengah ini bilangan bila dibagi dengan pecahan maka dia akan berubah menjadi perkalian, tetapi syaratnya pecahan yang di bagian bawah ini adalah harus dibalik. Kalau 1/2 berarti dibaliknya jadi berapa? 2/1. Jadi pembagian pecahan itu adalah mengubahnya menjadi perkalian dan syaratnya adalah dibalik gitu ya. Kemudian 2 dikali 2/1. Bilangan apapun dibagi 1 itu ada kan bilangan itu sendiri, maka cukup dengan mengkalikan 2 dikali 2. Berapa 2 dikali 2? Ya, betul sekali, 4 getaran. Jadi, banyaknya getaran untuk periode 0,5 sekon dan waktunya adalah 2 sekon itu akan mendapatkan 4 getaran. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ke aplikasi selanjutnya. Sebuah benda berayun membentuk suatu getaran dengan lintasan A, B, C. Oke, hanya A, B, C. Dalam waktu 3 detik. Hitunglah periode getaran dari benda tersebut. Oke. Kita sudah punya ayunannya, kita coba ya. Dari A, B, C saja. Berapakah ini kalau hanya A, B, C? A, B, C. Padahal kita sudah mengetahui bahwa yang namanya satu getaran itu adalah posisi awal akan kembali ke semula lagi. Ketika dia dari A, B, C, B, A, kembali ke A itu disebut satu getaran. Dan ini adalah hanya dari A, B, C saja.
Oke, bisa ya semuanya? Jadi ABC ini adalah setengah getaran atau 0,5 getaran atau 1/2 getaran. Oke, jadi kita bisa mengetahui apa saja tadi N-nya, jumlah getarannya adalah tadi ABC itu adalah setengah getaran, setengah kali gitu ya. Kemudian waktunya berapa? T kecilnya berapa? 3 detik. Maka kita bisa mencari berapakah periodenya, T kapitalnya, T besarnya. Selalu ya, ready, segitiga untuk rumusannya. Maka untuk mencari T yang besar, bagaimana? Ya, T yang kecil dibagi dengan N. Waktu dibagi dengan banyak getaran. Oke, T-nya sudah diketahui 3 detik, 3 sekon, aman. Bukan dalam menit. Kalau dalam menit harus dijadikan sekon. Sekon itu sama dengan detik, gitu ya. Kemudian dibagi dengan setengah getaran atau 1/2 getaran. Oh, ketemu lagi nih pembagian tetapi pecahan. Maka syaratnya apa tadi? Ya, dibalik. Maka 3 dikali 2/1. Maka cukup dengan mengkalikan 3 dikali 2. Berapakah 3 dikali 2? Ya, untuk periodenya adalah 6 sekon. Oke, sekian dulu untuk pembahasan materi periode getaran. Ingat baik-baik, periode getaran. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat ya ilmu yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Rahmadani Widya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.